Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah Masjid Salahuddin, insyaallah yang hadir ini kekasih-kekasih Allah. Semoga yang hadir ini mendapatkan Lailatul Qadar abadan. Dalam suasana Syawal, kami pribadi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita berdoa semoga amal ibadah puasa kita, amal ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama salaf setelah Ramadan, beliau selama 6 bulan itu berdoa kepada Allah, mengemis, memohon agar semua amal ibadah di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kajian ini kita awali dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang melimpah seperti air Zam-Zam, wa shifaan min kulli da'in, sembuh dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau mengajarkan kami. Sesungguhnya Engkau Maha tahu dan Maha bijaksana. Baik jamaah Duyufur Rahman, selama bulan Ramadan ayat ini selalu didengungkan, la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan, apakah bertakwa itu hanya di bulan Ramadan? Ayat ini biasanya larisnya ketika bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kapanpun, bertakwalah dimanapun. Jadi walaupun di dalam bulan Ramadan, walaupun pasca Ramadan, ya tetap ittaqillah haitsu ma kunta. Apa yang dimaksud dengan bertakwa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dengan Allah itu sangat dekat. Dengan Allah itu sangat akrab. Kita puasa agar kita menjadi makhluk rohani yang dengan Allah sudah tidak ada jarak. Kita membaca Al-Quran, yang kita baca adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Harapannya adalah supaya dekat dengan Allah. Kita bersedekah juga sama. Kita qiyamul lail, kita memakmurkan masjid dalam rangka untuk ittaqillah haitsu ma kunta. Jangan sampai kita kalah dengan binatang kura-kura. Kura-kura ini kemanapun berada membawa cangkangnya, membawa rumahnya. Semoga dipandang Allah. Betul?
Saya ulangi lagi, kura-kura ini kemanapun berada selalu membawa cangkangnya, selalu membawa rumahnya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, kemanapun berada, membawa hatinya bersama Allah. La taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hatinya innallaha ma'ana. Hatinya ittaqillah aizuma kunta. Maaf, takwa kita, iman kita sering copot. Iman dan takwa kita biasanya hanya di majelis taklim. Nanti kalau sudah di pasar, lihat perempuan cantik sudah copot. Lihat uang 1M copot. Merebut kursi jabatan, waktunya pilkada, kena uang sudah copot. Sering copotnya. Jangan sampai la'alam tatakun hanya ketika Ramadan. Jangan sampai membaca Al-Quran rajinnya hanya ketika Ramadan. Qiyamul Lail 10 yang terakhir kemarin ada Qiyamul Lail. Ada. Itu genap apa ganjil? Alhamdulillah. Kekasih dengan kekasih itu gak ada bedanya. Genap dan ganjil, tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Qiyamul Lailnya itu bertahan pasca Ramadan, baik ketika sendiri atau di masjid? Semoga bertahan. Taksimnya tetap bertahan? Iya. Sedekahnya tambah banyak apa tambah sedikit pasca Ramadan? Oke, THR-nya sudah cair? Sudah habis? THR-nya sudah cair dan sudah habis. Bahkan ketika Idul Fitri habis-habisan. Semoga yang kita sedekahkan kepada anak-anak kecil diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedekah yang kita berikan kepada binatang, sedekah yang kita berikan kepada rumah Allah diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf sedikit kita pindah. Saya mendapatkan kabar baru-baru ini Salahuddin dikirim putik beliau, betul? Betul? Ya Allah, ada apa Salahuddin buat dikirim putik beliau? Boleh dikirim uang. Maaf sedikit saya mengambil foto. Kalau tidak salah, kalau puasanya itu ikut pemerintah, berarti kejadian itu adalah malam 27 Ramadan dan tepatnya ketika sholat maghrib rakaat kedua, betul? Data ini insya Allah panjang yang lebih tahu. Sekarang kita akan membaca 3 mobil perusahaan, betul? Salah berapa? 2. Oh. Yang satunya selamat, mobil Pajero. Mobilnya siapa? Avatri. Ada pohon tumbang, betul enggak? Setiap kejadian, setiap musibah, ada yang diselamatkan, ada yang dirusak, atau ada yang dihancur. Ini adalah ayat kauniyah, kenyataan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu dibaca. Kenapa 2 mobil dirusak kata Allah? Kenapa 1 mobil itu diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena ada amalan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Di antaranya orang kalau bersedekah itu nanti akan dijauhkan dengan bala. Ya maaf, di sini ada mobilnya Fadri, alhamdulillah diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bawanya muslim, dan beliaunya juga sering sedekah kepada kucing. Di tempat yang sama. Apakah itu kebetulan? Karena beliaunya sering memberikan makan kucing di sini, mobilnya juga berada di sini. Babi ayyi alai rabbikuma tugas tiba. Subhanallah.
Dengan sedekah itu mampu mencegah bala. Silakan buka surat Al-Hajj ayat 35. Ayat 35. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka ketika disebut nama Allah merinding bergetar hatinya. Wasabirina ala ma asabahum, dan sabar kepada musibah. Wal muqimi shalah, dan orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau hati kita kepingin lembut, bercucuran air mata ketika disebut nama Allah dan dibacakan Al-Quran, harus punya amalan. 1, sabar kepada musibah. 2, sholat khusyuk. 3, sedekah. Saya tadi ketika sholat maghrib, ya Allah, rasanya Masjidil Haram. Ini kan masjid sholat wajib, tapi rasanya Masjidil Haram. Ketika kami di depan Ka'bah diimami oleh Syekh Mahir. Tadi kan lagunya Syekh Mahir. Betul gitu? Masya Allah. Ternyata ketika kami di depan Ka'bah dikadu oleh Allah imam-imam favorit saya, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Mahir, kemudian Syekh Bandar Balela. Subhanallah, langsung bercucuran air mata. Kenapa bercucuran air mata? Jangan lupa sholatnya khusyuk, sabar terhadap musibah, kemudian sedekah. Dengan sedekah hati kita itu nanti akan menjadi lembut. Kembali lagi ke sini. Ini makamnya siapa? Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Siapa? Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar itu hatinya sangat lembut. Setiap pagi selalu menjemur Al-Quran basah dengan air mata. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu hatinya lembut? Karena punya amalan sedekah. Amalan sedekah itu nanti akan menjadikan kita lembut. Punya belas kasih sayang kepada sesama, punya belas kasih kepada hewan, punya belas kasih kepada pohon. Saya itu kalau di rumah, nuwun sewu, sekedar sharing, kan ada daun jatuh. Di depan itu ada mangga. Ketika itu gugur daun. Kalau pas gugur daun itu biasanya daunnya banyak. Menyapunya berapa kali? Bisa 4-5 kali. Ketika kita tidak menggunakan kecerdasan spiritual, ketika daun jatuh itu biasanya marah, Pak. Saya satu dengan baca sholawat, saya satu dengan baca istighfar. Ketika saya satu dengan baca sholawat, ketika saya satu dengan istighfar, tiba-tiba di dalam hati, kamu itu kok mau buahnya saja, kamu itu kok mau dirindangi saja, tapi tidak mau daunnya, nggak adil kamu itu. Alhamdulillah saya satu dengan ikhlas. Kemudian ketika menyiram bunga, ketika menyiram tanaman, saya sayangi. Nyambung kepada surat Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohon itu sujud dan bertasbih. Pohon jatuh seperti itu yang menggerakkan siapa? Pohon jatuh seperti itu yang menggerakkan siapa? Dan menjatuhi mobil yang mana seakan-akan itu punya mata. Kita diingatkan oleh Allah dengan peristiwa Gunung Semeru, betul? Ketika ada peristiwa musibah seperti itu, teringat doa rukuk sujud yang sangat relevan. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azmat. Maha suci Allah yang maha perkasa, Zil Jabarut, wal malakut maha raja, wal kibriya maha besar,
wal azma maha aku. Dan tolong kalau ada musibah seperti itu cepat azan supaya selesai. Alhamdulillah Masjid Salahuddin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada peristiwa tsunami, musibah, selalu rumah Allah diselamatkan, dilingkar, dilewati. Itu sebagai tanda bagi kita agar kita selalu mengagungkan Allah, selalu merajakan Allah, selalu membesarkan Allah. Subhanal jabarut wal malakut wal kibriya wal azman. Dan kita selalu zikir setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Perhatikan salamnya diulangi berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Salam itu kepunyaan siapa? Keselamatan itu kepunyaan siapa? Agama Islam itu kepunyaan siapa? Inna dina indallahil Islam. Semoga kita diselamatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kita diselamatkan dari waqina azabannar. Ketika terjadi peristiwa seperti ini, ketika terjadi puting beliung, kita ini harus bisa iqra. Kalau kita bicara iqra, kita diingatkan dengan dua firaq. Semoga yang hadir ini dipanggil Allah ke tanah suci, ya Allah. Kita diingatkan dengan dua firaq. Tolong dilihat. Ketika kita bicara tentang dua firaq di sini, nanti kita aplikasikan ya. Terjadi apa? Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan memuliakan Tuhanmu. Dia Allah yang mengajari dengan menulis. Dia Allah yang mengajari manusia yang tidak tahu. Jawab Bapak Ibu, iqra-nya diulangi berapa kali? Iqra-nya diulangi berapa kali? Diulangi 2 kali. Iqra yang pertama itu membaca ayat secara tertulis. Iqra yang kedua membaca ayat Al-Quran secara kauniyah. Kauniyah itu kenyataan, takdir demi takdir. Puting beliung itu termasuk ayat Allah. Ya, gunung meletus itu ayat Allah. Ayat kauniyah, ayat kun fayakun, ayat kenyataan. Mari kita sinkronkan ayat kauniyah sama kauniyah. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, yang dipikirkan adalah keselamatan diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semuanya lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Semuanya sibuk sendiri-sendiri. Yang dipikirkan adalah antas salam. Semoga dengan sedekah antas salam. Semoga dengan membaca Al-Quran antas salam. Di dalam ayat lain juga disebutkan orang tua tidak bisa menolong anaknya, anaknya tidak bisa menolong orang tuanya. Semuanya sibuk pada sendiri-sendiri. Lihat saya, yang bisa menolong adalah amalnya. Makanya ada yang tanya, Badri kira-kira amalannya apa ya? Orang kalau selamat, kayak setiap kali itu
itu yang selamat itu, yang di Semeru itu, Mbak siapa itu, yang rumahnya tidak tenggelam itu, ada itu, silakan tunjukkan. Ternyata tidak sedekah nih amalannya itu, Pak Roh atau nama lainnya Wakiman. Amalannya apa? Salat lima waktu, baca Al-Quran, sedekah dermawan, menolong pada sesama dengan ikhlas, tetangga dianggap keluarga. Semuanya terbelalak supaya ikhram. Dan kalau kita kaitkan dengan Lailatul Qadar itu punya mana? Tunjukkan lagi. Lailatul Qadar itu punya beberapa makna. Nanti kita kaitkan dengan Lailatul Qadar abadan. Lailatul Qadar, qadar atau takdir. Lailatul Qadar itu punya beberapa makna. Yang pertama, Al-Qadar itu punya makna kemuliaan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu punya makna sesak dan sempit. Ketiga, Lailatul Qadar itu punya makna waktu yang ditentukan. Ya. Yang keempat, Lailatul Qadar itu punya makna ditentukan kenabian. Jadi masing-masing makna Lailatul Qadar itu tidak bertentangan antara satu sama lain. Masing-masing Lailatul Qadar itu, nah ini makna qadar itu. Kemuliaan ada ayatnya, ukuran ada ayatnya, mempersempit ada ayatnya, kemampuan ada ayatnya, waktu yang ditentukan ada ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu malam mulia. Kenapa disebut malam mulia? Turunnya Al-Quran dan turunnya Lailatul Qadar. Kenapa diartikan mempersempit? Ya, ketika itu tanazzalul malaikah. Bumi itu penuh sesak dengan malaikat, makanya diartikan mempersempit. Kemudian kenapa kok diartikan kemampuan? Ya, ketika itu Allah mentakdirkan kemampuan kepada hamba-hambanya. Kenapa diartikan waktu yang ditentukan? Karena Lailatul Qadar itu adalah awal kali nubuah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nah, Lailatul Qadar takdir. Ketika terjadi putih beliau, ada nggak kesabaran pada musibah? Iya. Orang yang sabar pada musibah itu pasti Allahnya jero dan Allahnya dalam. Orang kalau ditimpa musibah itu tidak ada yang bersandar kecuali bersandar kepada Allah. Pasti Allahnya itu luar biasa. Ya Allah. Saya ambil contoh yang paling gampang, seperti Nabi Yunus. Dipuji Allah, dikasih musibah di dasar laut, kemudian di dalam perut ikan paus. Beliaunya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam keadaan yang betul-betul butuh, kira-kira Allahnya sangat dalam enggak? Ya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Sedangkan diri kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, musibahnya enggak ada, kejadiannya enggak ada, ujiannya enggak ada. Kira-kira bisa enggak menembus dimensi keimanan Nabi Yunus? Enggak bisa. Makanya orang yang habis kena musibah itu Allahnya jero. Dan ada hadis yang menyebutkan di antara doa yang dikabulkan Allah adalah doanya orang sakit. Kenapa doanya orang sakit itu mudah dikabulkan? Karena tidak ada yang lain. La ilaha, tidak ada yang lain illallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kalau zikir kita kan di masjid, sekali-kali kita zikir di dalam apa? Coba ini kira-kira yang menjerit itu hatinya, jiwanya. Sedangkan kita ini baru lisan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tunjukkan masjid ada video ketika ada angin, kemudian ada hamba Allah itu yang azan, tiba-tiba anginnya itu berhenti. Akhirnya saya mencari dalil, ini kira-kira dalilnya apa ya? Oh, ternyata ketemunya itu ada ayat bahwa ketika ada hamba Allah istighfar dan kamu Muhammad ada di situ, tidak saya turunkan musibah. Ini kan ada ayat. Dan saya tadi ngobrol kepada Pak Yusuf. Saya ketika itu azan, Ustaz, Masya Allah. Saya ketika itu azan, alhamdulillah, piring-piring untuk buka itu tidak. Iya, terus ini. Iya, Masya Allah. Kenapa ketika azan itu tiba-tiba berhenti? Karena ada nama Rasulullah di situ. Betul kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali kan? Padahal asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tolong buka surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Berhenti pada situ. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku mengangkat namamu, namanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu selalu dijejerkan dengan namanya Allah pada 4 tempat. Tolong dicatat. Di antara kemuliaan Rasulullah, namanya selalu dijejerkan dengan nama Rasulullah. 1, ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 pertama. Ketika iqamah ada nama Rasulullah di situ? Ada. Yang ketiga ketika tasawuf akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat ketika doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ada 5 sih. Yang kelima adalah ketika khutbah. Ketika khutbah itu harus menyebut, harus ada syahadat itu, karena termasuk rukun daripada khutbah. Makanya semoga dijauhkan dari bencana. Semoga dijauhkan dari bencana. Kenapa? Karena ada nama Allah dan ada nama Rasulullah. Masa ketika kejadian seperti ini kita berpikir dalil? Kita kan yang berpikir adalah selamat, betul nggak? Betul nggak? Masa ketika ada puting beliung, mana dalilnya? Kan enggak kan? Yang kita pikirkan itu selamat. Kenapa? Karena sang penggeraknya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsunami itu yang menggerakkan Allah. Puting beliung itu yang menggerakkan Allah. Gunung meletus itu yang menggerakkan Allah. Kita berkata Subhanallahil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. Ada lagi sebuah hadis, musibah tidak akan diturunkan kepada 3 orang. 1, ya, itu juga masih orang yang memakmurkan masjid, umaru buyuti. 3 amal menunda azab Allah. Yaqulullah, hadis riwayat Al-Baini, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, inni la'ahumma bi ahlil ardi, sungguh musibah siksaan saya turunkan di muka bumi, azab atau siksaan, fa'idan, maka tiba-tiba nazartu, aku melihat 1, umaru buyuti, orang yang memakmurkan masjid. 2, wa ilal mutahabina fi, orang yang persahabatan karena cinta Allah. Yang 3, wa ilal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar ketika waktu sahur. Sarraftu zalika anhum, maka saya palingkan, tidak saya turunkan azab itu.
Semoga kita termasuk kelompok ini, kelompok yang memakmurkan rumahnya Allah yaitu masjid. Kemudian semoga takbir jamaah persahabatan yang diikat Allah Subhanahu wa taala, mengaji Al-Qur'an persahabatan yang diikat oleh Al-Qur'an, betul kan? Kemudian hati-hati jangan meremehkan pada waktu sahur. Saya ini enggak sahur kuat kok, bukan masalah kuat dan tidaknya, karena waktu sahur itu waktu yang barokah, betul kan? Walaupun seteguk air minum, jangan meremehkan sahur, karena waktu sahur itu waktu yang barokah, waktu yang mustajabah. Artinya apa? Di sini tersirat qiyamul lail. Dan di dalam surat Al-Muzammil juga disebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan saqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'awwa qila inna laka fin nahari sabahan tawila. Wahai orang yang berselimut, dirikanlah sholat malam walaupun cuma sedikit. Tambahkanlah bacaan Al-Qur'anmu, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Kami akan menurunkan perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'awwa qila. Sesungguhnya sholat malam qiyamul lail itu sholat yang mengesankan, sholat yang mengesankan dan menyentuh hati. Ini yang menjadi motivasi kami mewajibkan diri untuk qiyamul lail. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'awwa qila. Ya, sesungguhnya sholat malam itu sholat yang mengesankan dan menyentuh hati. Kapan sholat malam itu menyentuh hati? Kalau sanulqi 'alaika qawlan saqila. Begini, tolong lihat saya. Allahu Akbar. Ketika sholat malam kita kan baca ya, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat-surat pendek atau ayat-ayat panjang. Ketika kita membaca itu baru bacaan kita. Tapi kalau bacaan kita itu direspon Allah, ada merindingnya, ada bergetarnya, ada cucuran air mata, namanya inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Bacaan kita itu kan warattilil qur'ana tartila. Kita persembahkan di hadapan Allah dengan bacaan sebaik-baiknya, warattilil qur'ana tartila. Syukur-syukur kalau dimaknai dengan hatinya. Dan jangan lupa ikhlas, rendah hati. Ketika kita menjadi makmum tadi, ya, ketika kita menjadi makmum tadi, itu dengarkan dengan hati dan jiwa. Wa idza quri'al Qur'an, untuk mendapatkan inna sanulqi 'alaika qawlan saqila, dan untuk mendapatkan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'awwa qila. Kalau sholat kita, bacaan kita sudah disentuh Allah, saestu Bapak Ibu, lama itu rasanya sebentar. Panjenengan itu pernah enggak ketika diimami atau jadi imam kemudian bercucuran air mata, hatinya kan connect. Kalau sudah connect itu lama rasanya sebentar. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'awwa qila. Kenapa orang-orang hebat? Ini juga pernah disampaikan oleh almarhum Ustaz Arifin Ilham. Beliaunya itu juga punya amalan sholat tahajud. Tidak ada orang hebat yang tidak punya amalan sholat tahajud. Dan orang yang punya sholat tahajud itu biasanya dikaruniai kata-katanya itu menggetarkan. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Perkataan-kataan menggetarkan dan mampu menjadi
sumber inspirasi dan sumber petunjuk bagi jamaah. Kalau panjenengan kepingin punya kata-kata yang mampu menghipnotis, yang mampu menginspirasi, merubah manusia, maka harus punya kekuatan sholat tahajud. Jangan sampai qiyamul lail hanya Ramadan. Siap? Siap? Tolong saya berpesan S3Q pasca Ramadan. Sholat tahajud tadi keistimewanya yang luar biasa. Semoga dipahamkan Allah dan semoga kita dipilih oleh Allah untuk cinta sholat tahajud, cinta qiyamul lail. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Ini ada di dalam surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat fajar atau sholat subuh itu sholat yang disaksikan malaikat siang dan malam. Jadi sip-sipannya malaikat itu pada waktu sholat subuh. Lihat di mana itu yang sholat subuhnya di seperti sholat Jumat itu. Ya kan, merubah dunia dengan sholat subuh yang luar biasa. Masjid Jogo, ya itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ya diilhami oleh bahwa sholat subuh itu sholat yang luar biasa. Dan saya andai kata disuruh imami antara sholat maghrib isya, itu milih sholat subuh. Kenapa? Orang kalau sudah jamaah sholat subuh pasti sudah ada pemanasan sholat tahajud. Betul? Dan orang yang sholat subuh pasti pilihan. Sholat yang jarang orang itu maghrib. Kenapa? Maghrib itu orang itu masih sibuk. Apalagi zuhur, merem-melek. Kenapa? Karena kehabisan oksigen, ngantuk. Sholat yang paling enak itu sholat subuh. Kenapa? Orang yang sholat subuh datang ke masjid pasti pilihan. Dan orang yang sholat subuh pasti insya Allah sudah ada pemanasan sholat tahajud. Dan kenapa ulama-ulama itu kalau di pondok kajiannya pasti habis subuh dan dilanjutkan sholat apa itu? Isya. Karena waktu subuh itu waktu yang barokah. Lanjut pada waktu sahur tadi, memang tantangannya kalau ngaji subuh itu merem. Betul ya? Kenapa? Karena setan gak rela. Waktu-waktu yang istimewa itu justru setannya kelas jenderal. Sholat tahajud itu jujur berat atau berat? Berat. Sholat subuh berat. Memang kita itu kelas berat semua. Tapi kalau sudah dicintakan Allah, sholat tahajudnya ringan. Kalau sudah dicintakan sholat subuhnya itu ringan. Ya Allah, tolong pertahankan ini. Sedekah dan membaca Al-Quran. Coba, tolong jawab. Sedekah saja ini kalau tidak dipaksa berat atau berat? Berat. Membaca Al-Quran kalau tidak dipaksa berat atau berat? Buka Al-Quran merem-melek, buka HP melek, ngaji merem keluar dari masjid melek, sekat catur melek, warkop masuk ke majelis zikir ngantuk. Berat kalau tidak kita paksa. Sedekah itu kalau tidak kita paksa itu berat. Membaca Al-Quran itu kalau tidak kita paksa itu berat. Makanya betul ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu, sedangkan neraka diliputi oleh sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Coba ini, sedekah ini tidak disenangi oleh nafsu, betul nggak? Kok enak ya, saya bekerja mengumpulkan, kemudian kok saya sedekahkan. Ini nafsu nggak? Nafsu. Antara membaca Al-Quran dengan membuka hati, pasti nafsu memilih hati. Sholat subuh, antara sholat subuh dan turu pasti milih. Lo kenapa di dalam sholat subuh ada motivasi as-salatu khairum minan naum. Nafsu itu pasti milih turu. Nafsu itu pasti milih tidur. Ini semuanya adalah jihad nafsi.
Sholat tahajud coba itu. Tolong jawab, dengan sering pilih tahajud apa tahajud? Nih, ada alarm. Ketika alarm bunyi apa namanya? Engkau kurang 15 menit. Kurangnya setan 15 menit tiba-tiba subuh. Ya Allah, hari ini lepas tahajud saya. Sampai hari ini yang namanya menyesal itu di belakang. Loh, besok itu diulangi lagi. Pertanyaan saya, kira-kira yang membangunkan kita itu roh dikembalikan dulu apa alarm? Roh dikembalikan dulu baru mendengarkan alarm. Dulu ketika saya di pondok itu diajari Pak Yai, kalau sebelum tidur berdoalah, ya Allah tolong bangunkan saya jam 3 malam. Itu ketika dibangunkan sekali bangun, besok insya Allah otomatis. Ketika dibiasakan otomatis, tapi kita pernah berdoa, kemudian dibangunkan, sering tidur, berarti kita pengalaman. Subhanallah, jangan main-main dengan malam. Peristiwa malam itu sering luar biasa. Nuzulul Quran malam hari, Lailatul Qadar malam hari, Isra Mi'raj malam hari. Ini adalah energi positif. Orang nyantet ilmu hitam itu juga malam hari. Coba panjenengan tahu nggak, pencuri itu kalau malam hari hujan justru keluar. Yang ditunggu adalah malam hari dan orang tidur, apalagi hujan. Sekarang tes semangat kita. Kalau hujan kira-kira sido ngaji apa iman itu lucu. Orang mencuri gagal itu tantangannya mati, digebuki. Sedangkan kita ngaji gagal gak pernah mati. Berarti semangat ngaji kita kalah dengan pencuri yang bermaksiat. Paham maksud kita? Kira-kira kita ini termasuk orang yang jihadun nafsi apa orang yang dijajah nafsu? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dijajah oleh nafsu. Mau membaca Al-Quran alergi dijajah oleh nafsu. Jarang sholat subuh berjamaah, jarang tahajud, berarti dijajah oleh nafsu. Bapak Ibu, tolong lihat saya, perjuangan kita belum berakhir. Justru dikatakan suksesnya Ramadan pasca Ramadan. Sebuah training dikatakan berhasil justru setelah. Jadi ibaratnya Ramadan itu madrasah. Semoga paham. Ngertos ini? Saya yakin Ramadan saya dan Ramadan jenengan itu 1 bulan. Jenengan lihat lari, jenengan lihat pemain sepak bola, waktunya sama enggak? Tapi tim dikatakan menang kalau mengisi banyak-banyakan gol. Semoga paham. Ramadan saya dan jenengan itu kan 1 bulan. Tapi apakah berisi, apakah kosong? Itu yang dikatakan minal aizin wal faizin. Lihat saya, jenengan pernah tinju? Kayaknya gak pernah seperti saya. Tapi jenengan pernah lihat tinju? Pernah. Berapa ronde? 2 pemain itu sama-sama 12-nya. Siapa yang dikatakan menang? Yang mengisi pukulan. Ngerti maksud saya? Yang nanti mengisi pukulan. Ramadan kita dikatakan menang, itu yang mengisi Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Perhatikan kata kuncinya, yang mengisi. Jangan-jangan nanti kita itu juga sama. Katakanlah saya nanti 63 tahun meninggal, jenengan juga 63 tahun meninggal. Tapi isinya ini yang menjadikan kualitas dan tidak. Tolong jawab, sehari jenengan berapa jam? Jenengan 24 jam, saya juga 24 jam, tapi isinya beda. Makanya jangan sombong, ya Allah saya minta umur yang panjang. Tergantung isi.
isinya. Jangan-jangan nanti umurnya panjang tidak ada isinya malah dibuat maksiat. Itu yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Sering jamaah itu saya tantang, ya Allah, Ramadan kok cepat berlalu ya. Akhirnya saya tanya, jangan siap nah, Ramadan 2 bulan. Pun sebulan itu aja hari raya kurang. Saya tantang, dengan kuat Ramadan 3 bulan. Bagi penjual kira-kira gimana? Terus sebulan aja ruginya kayak gini. Ini sudut pandangnya beda. Ya Allah, semoga paham. Saya dan jenengan semoga mendapatkan Lailatul Qadar abadan. Semoga suasana Ramadan 11 bulan ke depan tidak redup. Semoga paham ya. Kiasan-kiasan saya ulangi lagi. Semoga cahaya Ramadan yang kita kumpulkan selama sebulan, baik 29 hari, semuanya 29 hari paling. Iya ya. Walaupun mulainya beda, tapi ternyata endingnya hari rayanya. Oke, cahaya di atas cahaya Lailatul Qadar, cahaya di atas cahaya Ramadan yang kita kumpulkan selama 1 bulan, semoga 11 bulan ke depan tidak redup. Gimana caranya Ustaz supaya tidak redup? Pertahankan baca Al-Quran, pertahankan qiyamul lail, pertahankan sedekah. Karena itu apa? Ibarat api itu bahan bakarnya di situ. Bahan bakarnya di situ. Sekali lagi, sebuah madrasah, sebuah training berhasil dan tidak, ini loh bahan bakarnya. Jangan sampai redup. Justru kalau bisa pasca Ramadan sedekahnya meningkat. Pasca Ramadan membaca Al-Qurannya juga meningkat. Pasca Ramadan sholat subuhnya tambah semangat. Yang tadinya berangkatnya mepet, sekarang setengah jam sebelum subuh azan sudah datang. Sholat tahajudnya yang tadinya dimulai setengah 4, sekarang mulai jam 3. Dan kalau sholat tahajud itu awali dengan tidur refresh. Ibaratnya seperti HP, seperti komputer itu kalau tidak refresh hang kan. Sholat tahajud itu kan memang lebih afdolnya setelah tidur, betul nggak? Kenapa? Kalau setelah tidur pikiran itu refresh, hati itu refresh kayak komputer, speednya itu biar. Jangan pernah nggak memaksakan tahajud tanpa tidur? Gimana matanya? Capek. Lebih baik itu setelah tidur. Kenapa? Karena setelah tidur itu pikiran kita itu dikosongkan sama Allah, tubuh kita itu refresh. Akhirnya nanti itu koneknya mudah. Semoga dipahamkan Allah SWT. Saya khawatirnya kalau qiyamul lailnya itu mulai jam 12 sampai jam 4, itu ketika Lailatul Qadar turun itu malah peler, ngantuk, dan yakin nanti dampaknya sholat subuh. Betul? Betul nggak? Dengan qiyamul mulai jam 12 ya sampai subuh, kira-kira nanti sholat subuhnya terdampak nggak? Sekarang pertanyaan saya, mana yang sunnah, mana yang wajib? Rasulullah juga pernah menegur salah satu sahabat gara-gara menghentikan sholat tahajud, tiba-tiba sholat subuhnya itu kalah. Ingat, sholat tahajud sama sholat subuh itu satu paket. Mana dalilnya? Buka surat Al-Isra, itu diawali dari ini sholat dari dulu bisyamsi ila wasakil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mas'uda. Lihat ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nyambung kepada Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu sambung semua. Ada di mana itu? Al-Isra. Apa Al-Isra? Isra Mi'raj. Pertanyaan saya, Isra Mi'raj itu siang apa malam? Malam. Lailatul Qadar malam. Nuzul Quran malam. Jadi orang-orang hebat itu rata-rata malamnya itu berjalan taqarrub ila Allah.
Kenapa malamnya berjalan? Dijawab dari surat Al-Muzammil, innalaka bin nahari sabahan qalila. Karena kamu siang hari itu sibuk. Kalau otak kita itu sibuk, artinya tidak ada cahaya. Siangnya nanti nabrak-nabrak. Saya pernah Pak, saya bukan jenengan. Kalau malamnya itu tidak tahajud, siangnya itu masalah banyak. Pokoknya ruwet. Makanya saya punya istilah, sholat tahajud itu ibaratnya senternya siang hari. Apa senter itu? Cahaya. Tolong yang bedakan supaya dengan mengiyakan. Malamnya tahajud, siangnya apa yang terjadi? Malamnya tidak tahajud, siangnya apa yang terjadi? Kalau malamnya tahajud itu dipertemukan dengan orang-orang soleh dan dipertemukan dengan takdir yang membuat kita kun fayakun. Loh, kok mudah? Loh, kok selesai? Loh, kok mudah? Itu namanya senter cahaya. Dan suatu saat malam gak tahajud, Masya Allah, hari ini kok gak ada semangat ibadah ya. Hari ini kok baca Al-Qur'annya itu males, sedekahnya gak ada motivasi. Itu beda sekali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cahaya Ramadan ini dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, dengan terami amal ibadah puasa, amal ibadah kami di bulan Ramadan yang jauh daripada sempurna. Ya Allah, dengan jaga Masjid Sholahuddin, dengan jaga rumah tangga kami, tempat kerja kami, seperti Engkau menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Ya Allah, jaga iman, cahaya yang ada di dalam hati kami, cahaya Ramadan, sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Ya Allah, Panjenengan terami amal sedekah kami yang jauh daripada sempurna. Panjenengan terami sholat subuh kami, bacaan Al-Quran kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mu'jizatis sholat wa mu'jizatil Quran wa laylatal qadri abadan abada, wa laylatal qadri abadan abada. Allahumma ja'al qulubana arsal Quran, jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cinta Al-Quran, hafal dan mengamalkan Al-Quran. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang rajin qiyamul lail. Ukir hati kami cinta sholat tahajud, cinta Al-Quran, cinta sedekah. Fafatahna alaihi barakatin minas samai wal ardh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma auzi'ni rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ajari kami Iqra' membaca Al-Quran, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin dijatuhkan cinta Al-Quran, sedekah, sholat qiyamul lail, dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.